driver. Paham nggak? Ya, paham. Jangan sampai Ya, dan satu sama lain. Iya. iya. Nanti dari sana ada perkembangan, dari sini ada perkembangan, kita satukan, kita jadi nanti. Cuma kesulitannya seperti ini, Mas. Kitab itu kan sebagai jalan petunjuk bagi kaum Yuda Barera untuk menemukan air Abadan. Badan. Ya, apakah jika kita sudah menemukan petunjuk di sini, kitab itu masih digunakan oleh mereka atau tidak, maksudnya loh? Ya paling kan ya gini, itu dibuktikan ini adalah kitab keempat, Ya. ya kan? Harusnya ini kan baru prediksi, harusnya kitab 1 sudah menunjukkan ke kitab 2. Ya. Otomatis kitab 1 kan sudah dimuseumkan. Sudah tidak dipakai. Iya, karena udah ada informasinya sih. Kitab 2 merujuk ke kitab 3. Berarti kan 2 udah museumkan. Begitu seterusnya kan. Makanya disarankan bagaimana kita mempercepat atau membantu mereka untuk segera menemukan air abadan. Otomatis dengan kita cepat membantu mereka menemukan, pertama yang kita dapatkan, larang griyo akan bisa dimanfaatkan. Yang kedua, kitab kita bisa ambil secara baik-baik sambil menunjukkan jalannya ke sana loh. Tuhan. Dimanfaatkan karena memang sudah ditinggalkan. Iya. Iya. Ini kitab bukan milikmu ya, saya kembalikan. Syukur seperti itu. Ya, akan lebih mudah jika kita bisa berkomunikasi dengan apalagi pemimpin mereka gitu loh, Mas. Pemimpin mereka yang berada di sini, bukan rajanya. Rajanya sakit. Mencari sesuatu kan ada dipimpin. Kalau nggak dipimpin kan pasti amburadul. Iya. Itu harusnya beli obat herbal aja itu. Iya. Raja Panom itu. Di Madu Sivasari itu. Sivasari ya. Dari Sivaraja itu Madu Sivasari itu. Iya. Dan misalnya dia membutuhkan petunjuk, megang pajajaran, batin, langsung dapat itu sebenarnya kan? Mas Bentos. Ya? Semuanya itu ada golongan dan tingkatannya. Oh, maksudnya sama dia itu dia berfungsi apa ya? Mengenai tanah ini berfungsi. Sekarang posisi pajajaran dan kaum itu ada ketinggian kaum itu mungkin ya Mas. Iya. Enggak Mas, yang masih menjadi pertanyaan. Sihir yang membuat Eyang Tombrok tertarik dengan tanah larang griyo sampai kebayang-bayang, apakah itu ada kaitannya dari alam Yuda Barera atau lainnya gitu Mas? Kitabnya Mas. Saya meyakini wong Eyang Tombrok juga mengatakan di sini ada yang bernama Ma'arif Kubro, pengetahuan yang besar. Oh, berarti sihir ataupun yang menarik Eyang Tombrok ingin belajar dari kitab itu ya? Iya, kemarin sudah ketika saya diundang dari Raja Singosari itu mengatakan hal demikian. Memang bagi mereka yang sudah membuka titik cakra di dalam kehidupannya, itu seperti ketarik magnetik. Sebuah keilmuan, karena saya diberi contoh bukunya itu ya. Iya. Dibaca sih kita nggak bisa, simbol-simbol. Iya. Garis-garis yang menyambung loh Mas, membentuk. Dan kitab itu aktif begitu berarti ya Mas ya? Nah, itu wafaknya semuanya sudah aktif. Makanya bagi mereka yang mencintai dunia persihiran, melihat saja udah menyala bosku itu. Juga. Jika kitab itu kan mereka menarik ini bagi mereka yang ahli sihir. Kalau mereka yang menyalahgunakan, pastinya kan memanfaatkan itu untuk hal-hal buruk. Ya iya, karena keburukan jauh lebih mempercepat kekayaan derek. Iya. Iya, ngepet. Paham ya? Baik ya teman-teman, intinya ini sudah sangat berprogres banget menurut saya. Iya. Ya, kita tinggal melanjutkan untuk mencari siapa penterjemah dari makhluk Yuda Barera. Oh, enggak Vegeta lagi ini ngomongnya. Hah? Enggak, bukan makhluk Vegeta lagi. Udah ada namanya sih. Apa itu? Musik ini Mas. Hah? Ini musik ini. Radio. Nggak salah saudara dia. Tobling siapa sih? Tahu. Oh,
Ini yang pamannya Mantili. dari Depok ini. Margonda. Margonda. Ini nih orang yang cerdas. Saya suka. Maksudnya gimana sih? Topik itu nggak cocok Mas Arta. Uing. Bodoh aku lah. Margonda. Gimana Margonda? Ya, Udah diantri makanan belum? sudah. Aduh. Saya suka sama kamu. Apa Kamu sih? itu orang yang cerdas. Saya enggak sih. Saya enggak. Ya sedikit. Namun tidak dengan mereka. Mereka semua itu tidak cerdas. Bodoh. Gak ada lintingan. Lah, yang namanya diberi itu harusnya menerima dan bersyukur. Ya. Saya tahu. Saya senang berbicara dengan orang-orang cerdas, orang-orang pintar seperti kamu. Gak seperti mereka yang bodoh, yang taunya nurut, taunya merasa dirinya itu paling waras, padahal dirinya gila. Ya, kadang perlu gila untuk mengimbangi orang gila ya. Ya benar. Lebih baik menjadi orang gila yang waras daripada orang waras yang gila. Yang penting dalam hidup kita siapa menurutmu? Yang paling penting di dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita menciptakan ibu untuk diri kita sendiri. Kita udah punya ibu kok. Salah. Salahnya di mana? Ya tidak salah banget. Itu benar. Ibu kita dari kecil itu memang mengajarkan sesuatu hal yang mungkin sebagai pedoman ataupun acuan kita setelah dewasa. Namun yang salahnya jika kita terpaku dan terpatenkan dengan ajaran ibu kita, yang ada kita tidak bisa berkembang. Contohnya Dari hal kecil, agama. Ya. Dari hal yang paling dasar, agama. Jika kita hanya mengikuti saja apa yang diucapkan oleh ibu kita ataupun orang tua kita, kita tidak tahu makna sejati dari agama. Nah itu namanya agama KTP ya. Ya benar. Ini loh orang cerdas. Ya bagaimana kita menciptakan ibu untuk diri kita sendiri, untuk batin kita sendiri. Batin kita sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan semua dari gimana itu harusnya. Ya kayak gini berarti. Kesimpulannya nih ya, coba cerdas nggak? Kita jangan terpaku dengan semua larangan-larangan ibu yang didoktrin ketika masa kecil. Itu akan memperhambat kebebasan kita di usia kehidupan itu apa? Benar, ya sedikit benar. Sedikit benar. Sedikit benar. Yang benar gimana? Yang benar, ya memang ya sedikit seperti itu maksudnya. Tapi kamu penjelasannya itu kurang pas. Ya susah. Kurang benar. Terkadang yang sering aja bang apa? Larangan-larangan yang dilarang oleh orang lain ataupun makhluk lain. Jika kita hanya mengikuti saja, kita itu tidak akan bisa menjadi diri kita yang sejati. Tidak bisa mengembangkan apa potensi ada di dalam diri kita. Lalu harusnya Cari tahu larangan-larangan itu kebenarannya. Ya. Misalkan kita terlahir dari keluarga yang beragama Muslim, ya kita cari tahu dasar-dasar apa sih sebenarnya agama Muslim itu. Apakah patut kita jalankan tugas-tugasnya? Apakah kita patut mengerjakan aturan-aturannya?
Apakah kita patut menjaga dan tidak melakukan larang-larangannya? Jika kita sudah menemukannya, maka kita jalankan. Jika kita belum menemukannya, cari di agama-agama yang lainnya. Mana yang lebih pantas untuk dijalankan dan diikuti aturan-aturannya. Itu namanya kita bisa menemukan dan membuat ibu untuk batin kita sendiri. Kata-katanya. Menjadi ibu untuk batin kita sendiri, bukan ibu sosok lain ya. Ya bukan. Ibu sosok lain itu hanya mengajarkan dasar. Oh ya. Itu hanya pengetahuan dasar yang